Seberapa kita yang hadir pagi ini, siapa di antara kita yang tidak pernah punya masalah? Boleh angkat tangan. Ada? Kalau ada berarti saya bersama malaikat-malaikat surga. Ada di antara kita yang tidak pernah mengalami pergumulan? Boleh angkat tangan. Ada? Halo? Ada tersenyum ibu-ibu. Bapak-bapak, ada yang nggak pernah, maksudnya aku nggak di pergumulan, hidupku aman-aman saja. Ada? Halo? Tidak. Wadi menton jenengan jawab. Ada apa mboten? Mboten. Semua manusia selagi hidup pasti punya masalah, punya pergumulan. Kematian tidak ada masalah, apa meneh Mbak Murid? Nggih napa mboten? Haleluya. Bapak kita adalah Bapak yang baik, yang akan menjadikan kita adalah orang-orang yang berkenangan dalam setiap pergumulan dan masalah yang ada. Amin. Bapak Ibu Saudara siap diberkati pagi ini? Kalau pagi ini saya yang bawa renungan, karena pagi ini Bapak ada di Binangun. Tadi saya waktu di situ, Mbak Ati kok dolanan HP atau nggak dolanan HP? Bapak nelpon, nggak betul kula tadi kan betul enak toh? Akhirnya saya terima, beliau menyampaikan bahwa Mbak saya berangkat ke Binangun seperti itu. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ngajak jenengan, saya belajar, dan kita semua yang ada pagi ini juga belajar. Renungan kita pagi ini adalah Allah mengerti, Allah peduli. Kok nggak diamini? Amin. Sekali saya berkatakan Allah mengerti, Allah peduli. Amin. Kalau Allah nggak mengerti, nggak peduli sama kita, sudah selesai kehidupan kita. Benar apa Bapak? Enggak, itu yang akan terjadi. Karena kepedulian Allah kepada kita sebagai umat pilihannya boleh membawa kita dalam satu kemenangan, tahap kemenangan untuk kita hidup dalam kebenarannya. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, ketika kita merasakan atau mengalami penderitaan, pergumulan yang seringkali kita rasa itu berat. Siapa di sini kalau menyambut pergumulan itu bahagia? Ada? Loro, seneng. Wah, alhamdulillah aku kok loro. Gitu? Ada? Enggak ada. Pasti yang dirasa bahagia. Kalau aku susah. Wah, rasanya loro untuke kan dunyane amblek gitu. Nggih. Dunyane amblek seperti apa saya juga enggak tahu. Itu bayangan saking lorone gitu ya. Sakit kepala berputar, wah yang donanya goyang gitu. Lah eneng lindu mungkin seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara, seringkali dengan banyak hal yang kita alami kita bertanya, ini enggak sintekon, pas loro gitu, ini enggak sintekon. Gusti apa tahu Pak loro atau matur nuwun Gusti, dene kok aku loro gitu. Angkat tangan yang bilang seperti itu. Puji Tuhan kalau sakit gitu Pak? Iya. Puji Tuhan. Serius Pak nggih? Bapak Ibu Saudara, sering muncul pertanyaan, mengapa ini terjadi dalam kehidupanku? Nyapa toh aku kok loro? Nggih, pernah ada pertanyaan seperti itu? Padahal aku sregep ning gereja, aku setia, aku sregep ndonga. Nyapa toh aku di pergumulan? Ada yang bertanya seperti itu? Halo? Oh, ada, Pak Pandi jujur. Ada. Lek enggak ada berarti Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu muncul, mengapa terjadi, mengapa bla 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 dan bla. Nyapa toh aku kok ngene iki, nyapa toh terjadi dalam kehidupanku. Sing oke pertanyaan, bukan mengoreksi diri. Ini kau nih Gusti Allah, nyapa toh Tuhan aku kok mengalami seperti ini. Banyak sekali dipertanyakan. Dan kita mulai berpikir yang tidak. Wah, lah aku loro berarti Gusti enggak ngresnani aku. Ingat firman Tuhan dikatakan, anak yang disayang akan diajar, disesat. Penjenengan semua punya anak. Lek Natal kira-kira dapat nih. Ada yang lebih pintar menurut sampean nakal gitu. Saya pengen dengar ada yang bilang seperti itu. Iya toh Pak? Serius Pak? Mbak Erma waktu nakal dia disayang? Lo gede kok Pak, berarti jangan ngaku sih. Jangan ngaku sih Pak. Anaknya ada di sana Pak, dan jenengan bilang disayang, sih kadang-kadang jawab enggak. Bapak Ibu Saudara, kita mulai marah sama Tuhan.
Alah, wong aku sregep ning gereja ya loro. Aku sregep ning gereja ya kayak pergumulan, rasanya nyarita. Ada yang punya prinsip seperti itu? Ada. Di sini tidak ada, tapi di sana sini dan jenengan termasuk bukan? Kula mboten matur nggih dengan piyambak ingkang matur. Kita mau belajar didewasakan. Amin. Dan berikutnya karena sakit hati kita berpikir mulai loro hatiku. Mbak ya rasane sakitnya kok di sini. Ya ora ono ning atine dhewe-dhewe ya. Coba jenengan cerita nanti berbagi dengan saya kalau sakit ya. Amin. Amin. Yakin? Yakin. Cerita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang mau lulus itu harus melalui apa? Ujian, pintar. Berarti tahu sekolah. Iya, ada Pak Guru di sini. Kalau kita mau menang, kita harus apa dulu? Berlomba. Berlomba, berkompetisi. Napa malih? Berjuang apa malih? Diam saja. Buatan apa? Buatan apa semua? Halo? Ada lagi yang bisa dikerjakan untuk kita berkemenangan? Nek pengen menang, apa duduk manis gitu? Duduk manis. Boleh salah. Oh, nggak boleh kalah, pasti menang, pasti kali kalah. Duduk manis, diam-diam. Allah, aku punya Tuhan yang akan memberikan kemenangan tanpa kita mau usaha. Bisa nggak? Bisa nggak? Tidak. Sama halnya Tuhan memberkati, tapi kalau jenengan nggak kerja, yurane berkat. Dari pekerjaan menghasilkan berkat, dan berkat itu akan ditambahkan untuk mencukupkan. Amin. Jadi kalau kita dalam pergumulan, ojo sok nyalani Gusti. Tuhan izinkan itu terjadi. Jangan sakit, jangan dalam permasalahan, jangan dalam pergumulan. Tuhan izinkan untuk kita didewasakan, supaya kita memiliki tahap demi tahap untuk kita berkemenangan di dalam Dia. Allah tidak pernah meninggalkan kita seperti hanya dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28. Sing apal ngatek sok minggu tak gawe hadiah. Oh, ini ayat luar biasa, saya senang dan ini memberkati saya secara pribadi. Harusnya ngelontok ya. Sampai lagi ceblok. Halo? Matius 11 ayat 28. Monggo bagi berdiri. Semua bagi berdiri kita baca sama-sama. Matius 11 ayat 28. Sing urung ketemu aja ngajak, sing wis ketemu ngajak ngenteni kancane. Oh nek wis urung ngene, oh alah dibalik kuwi to. Padahal ya ora ono. Mek ger apal kata-katanya tapi enggak ono ayat, enggak apa-apa, yang penting diimani. Monggo yang bisa berdiri kita baca sama-sama. 3 2 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 diperkatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada siapa? Kepada kita. Wah, firman Tuhan ini benar-benar memberkati saya. Ketika saya merasa capek, ketika saya merasa rasanya urip ini kok kayak ngene, saya datang kepada Tuhan dan Tuhan berkatakan saya akan memberikan kelegaan dan itu pasti di dalam Dia. Amin. Sebenarnya kita yang hadir pagi ini, kalau jenengan merasa ada kesesakan, ada sakit, ada pergumulan yang hingga detik ini belum terselesaikan, datang kepada Dia, berkatakan, ini Tuhan aku siap untuk menerima kelegaan yang daripadamu. Amin. Ya, jangan hanya berkeluh kesah wong liyane mek grundel emang ngono gak enak syukur-syukure. Piye to Mbak, wong lara kok bersyukur? Piye to Mbak, wong ada masalah kan bersyukur? Enak men nek mau ngomong, aku lho sing nglakoni. Lah saya tahu, lah sing nglakoni ya aku bersyukur gitu ya. Ada yang di sini wis bersyukur tok wis, arep ora makmu ya bersyukur, arep udan angin ya bersyukur, arep sakit ya bersyukur, semuanya bersyukur tok. Ada yang nggak pernah ngeluh gitu maksud saya. Pripun Bu? Angel. Tapi belajar sakit apa nggih? Kalau angel tidak ada kata sulit ketika kita mau belajar untuk lulus
ujian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 cara terbaik di dalam menghadapi pergumulan kita. Yang pertama, diiling-iling. Pak Pendeta pernah ngomong 10% sing konsentrasi. Liyane ambiar. Ya, liyane ambiar. Yang pertama, cara yang terbaik yang pertama untuk menghadapi pergumulan adalah yakini bahwa Allah tetap dan selalu peduli. Seperti pujian, tahu saudara pujian banyak perkara mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Amin. Yang ku simpan. Iya, terus yang terjadi tanpa Allah peduli. Saudara aminkan pujian ini? Amin. Tidak ada satupun permasalahan yang terjadi dalam hidup kita yang tidak dipedulikan oleh Allah. Tidak ada. Mau kecil, besar, sedang, setengah, semuanya yang terjadi dalam hidup kita oleh karena kepedulian Tuhan atas kehidupan kita. Dia Allah yang mengerti, dia Allah yang peduli. Mengerti saya, mengerti jenengan semua. Kalau mungkin suami gak cukup mengerti dengan kondisi kita. Kadang nek sing wedok ngeluh ki, "Pak, aku kesel tulung pijet sama sikil." Enak men aku dhewe gak kesel tak pijet iki. Siapa sih pernah? Nah, puji Tuhan. Terima kasih Pak Nanang untuk kejujurannya. Pun jenengan nanti jadi korban loh. Pas aja lagi guyu piye. Bapak Ibu Saudara, pasangan boleh gak ngerti kita, anak boleh gak ngerti kita, orang satu rumah boleh gak ngerti, tapi kita punya Tuhan yang boleh mengerti dan peduli akan kehidupan kita. Amen. Jadi kalau jenengan punya masalah, kalau jenengan sakit, dhisik dhewe teko nyang Gusti Allah, aja nyang liyane. Nggih? Masih bojo ning sandinge. Pak, gitu. Sing ngene kok lek kono mute gak penak mesti renyah suaranya. Nggih? Luwih renyah kewan jenengan. Pak Wiji senyum-senyum ya, Pak. Saya lekas sambat. Pak, beras kok larang toh. Saya lekas sambat toh. Ya ora samangan ora ngene beras titik wis. Laki-laki namanya simpel loh. Padahal iki pengen didengar lah. Gimana mboten pengen didengar. Jadilah kepala rumah tangga yang bijaksana. Lek diluwi bojone, "Pak, beras larang, Pak, endok larang, Pak." Sing enek njur dimaem bareng-bareng. Amin. Ingat, apa yang kita perkatakan itu adalah doa. Ya? Kalau selama ini mungkin jenengan di titik sulit, "Mbak, aku ki lara jemaat ora nek sing peduli sitok ora nek sing peduli." Aja meneh kok ngindangi aku to, Mbak, ndongakne ora gelem. Dari mana jenengan tahu? Ada yang tahu nggak pernah didoakan? Atau saya mau tanya, ada nggak yang berpikir ini? Lah, wong kok ndongakne awakmu, dongaku ya awakku dhewe, kan isuk sampai temenan isuk rantai. Ada yang bilang seperti itu? Ingat, firman Tuhan katakan, ojo fokus karo awake dhewe. Kita juga bawa orang-orang di sekeliling kita dalam doa. Itu tingkat kepedulian kita. Kalau Tuhan mau peduli dengan saya dan jenengan sebagai umat pilihannya, kita sudah dipilih dari sekian banyak bangsa untuk terima anugerah keselamatan. Kita pun punya hal yang sama untuk kita peduli dan mengerti orang lain. Angel Mbak, sampean kayak teori kon ngerti, lah wong dhewe ora ngerti aku. Berarti hanya mau hubungan timbal balik. Kalau kita melihat mungkin Mbak aku tuh Gusti Allah tahu, nek Gusti Allah jenengan Gusti Allah akeh nomalian. Gimana mboten? Kita mau belajar sebagai anaknya, kita mau belajar kepada Tuhan untuk kita memiliki hidup yang peduli, yang mengerti akan orang lain. Kalau hari ini saya membawa jenengan dalam pergumulan yang jenengan alami, satu hal yang saya mau perkatakan, seberapa berat dan besarnya pergumulan yang ada, Tuhan ada untuk peduli dengan jenengan dan mengerti kondisi jenengan saat ini. Okay? Tuhan sangat-sangat peduli. Orang di sekeliling kita boleh tidak peduli, boleh tidak mengerti, tapi Dia adalah satu-satunya Allah yang akan terus mengerti dan peduli kepada kita. Untuk itu,
Bapak Ibu Saudara, biarlah dengan cara terbaik kita menghadapi pergumulan yang meyakini bahwa Allah tetap ada dan peduli juga mengerti akan kehidupan kita. Kita boleh menjadi orang-orang yang terus dikuatkan di dalam Dia, dalam pengharapan kita. Haleluya. Hal yang kedua, berdoa. Kok nggak diamini? Amin. Berdoa. Mbak, berdoa ki lak tangi turu arep maem. Arep ngenten dalan. Iya, berdoa. Tapi berdoa jangan hanya ketika kalian punya masalah, tapi berdoa setiap saat. Orang di pergumulan, orang di masalah tetap harus berdoa. Karena doa itu adalah nafas hidupnya orang percaya. Obah didik dongo. Dan kita nggak perlu punya tempat khusus untuk berdoa. Mungkin aku buatkan. Dimanapun kita bisa berdoa. Dalam posisi apapun kita bisa berdoa. Mungkin jangan lagi sakit, Mbak aku nggak iso tangi. Loh, Gusti Allah lo ngerti. Jangan dongo karo ngletak nggih mboten apa-apa. Yang dilihat Tuhan adalah hati kita. Jadi ketika jenengan mengalami permasalahan, doa menjadi jalan keluar terbaik. Doa menjadi jalan keluar terbaik ketika kita mengalami permasalahan. Ketika kita putus asa, kehilangan satu harapan. Terkadang doa memberi kita jawaban iya, tidak, dan tunggu. Sing dipilih sing kira-kira? Berarti ngatur Gusti Allah. Ingat bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Lek kon ngenteni yo entenono, lek ora yo aja protes. Nggih, mboten parang protes. Kita buka di dalam Roma 12 ayat 12. Bukan, Pak. Salah satu kaum muda boleh bacakan. Yuk berdiri. Kaum muda yang merasa kaum muda. Sehingga merasa kaum muda berarti tuwek kabeh. Kaum muda. Yuk. Ayo kaum muda. Iya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saya ulang. Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam, dan bertekunlah dalam. Gampang apa angel? Angel. Tapi kita mau belajar. Jadi Tuhan menghendaki dalam setiap pergumulan yang ada kita berdoa, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika saya dan jenengan dalam setiap pergumulan yang ada, kita mau bertekun dalam doa, mencari Dia sebagai penolong yang ajaib, yang akan memampukan kita, menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, menyatakan pemeliharaannya dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan terus bersyukur dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu Saudara, doa adalah hal yang terbaik yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita mau terapkan ini. Kita mau terus menjadi orang-orang yang selalu berdoa, dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf, saya sudah sampaikan ke diaken juga gembala. Kalau saya mungkin jenengan bilang gini, Mbak jenengan ini ngomong doa dan doa, tapi cuma taruh ketok gitu. Ada yang batin? Saestu. Jadi gini, saya izin untuk mungkin kadang datang kadang enggak, karena anak saya yang paling kecil ini lagi protes gitu. Saya terlalu banyak kegiatan, akhirnya dia ini banyak protesnya gitu. Dan satu itu, kedua, dia di rumah kalau saya tinggal nggak ada temennya, karena emak posisi sekarang itu pindah ke rumahnya sendiri nemeni adik ipar saya. Jadi tinggal suwi-suwi gitu, dia sedikit protes gitu. Dan saya mau perkatakan, ingat bahwa pelayanan itu dimulai dari keluarga. Aku repot pelayanan ini, anakku rakopen, Gusti Allah. No? No, Pak? Nggak senang, Tuhan nggak akan bersuka untuk apa yang kita kerjakan kalau kita membiarkan keluarga kita berantakan. Oke? Saya minta pengertiannya, orang kok penak men kayak Mbak Ati kayak orang kok melok dongo. Yo melok dongo, tapi aku dongo kok ning omah. Nggih. Lek misalnya jenengan nggak yakin, ora percaya Mbak lek sampean dongonya nggih aku. Nggih. Nanti saya kasih tahu jam doa saya.
Sekarang ini kerja dengan saja sembahyang sareng-sareng ngoten. Jadi saya secara pribadi punya jadwal doa itu 2 kali dalam sehari, doa khusus maksudnya. Orang berarti lek mau ora sembahyang ngono. Sembahyang. Lek arep lunga harus sembahyang. Bangun tidur sembahyang. Maksudnya saya punya persekutuan pribadi itu 2 kali dalam sehari selain ada persekutuan keluarga gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pentingnya sebuah doa yang akan memberikan kita kekuatan secara luar biasa. Saya ingin bersaksi sedikit dengan apa yang saya alami. Bapak Ibu Saudara, pasti kita tahu ini yang punya jaket kulit yang kemarin meninggal itu tanggal 21 tanggal 21 sore itu saya itu datang ke situ. Maksud saya itu saya ingin beli sesuatu untuk hadiah seorang teman gitu. Nggak taunya toko ini sudah tutup kurang lebih 1 bulan gitu beliau sampaikan. Saya langsung masuk ke belakang gitu, karena saya kenal baik dengan yang punya. Dan pada saat itu saya anaknya keluar, anaknya ini tanya gini sama saya, "Pados napa Bu? Mados sinten?" gitu. "Permisi Mas, saya mau beli." gitu. Terus, "Apa tokonya tutup? Apa boleh saya lewat belakang?" gitu. "Oh enggak apa-apa." Nah, saya kenal dengan si ibu yang punya toko ini, ibunya ini ada tamu keluar gitu, tapi dia langsung tutup pintu karena dia begini. Terus saya bilang, "Mbak Yana," saya bilang gitu. Terus "Loh, Mbak Ati toh," katanya gitu. Terus Mbak Yana ini keluar, dan ketika keluar saya salahnya itu nggak melihat karena di situ banyak barang. Mbak Yana ini bilang gini, "Ngapunten yo Mbak, berantakan." Nah saya jawab karena saya tahunya di situ tempatnya orang kerja, "Gak apa-apa berantakan karena menghasilkan uang," gitu. Tidak tahunya ternyata mereka baru saja pulang dari rumah sakit gitu. Terus akhirnya saya berhenti sebentar dan ibu ini katakan gini, "Mbak, bojoku iki wis koma nang di rumah sakit 26 hari gitu." Terus saya tanya, "Loh piye ceritanya?" gitu. Beliau sampaikan sebelum ini dia itu mengalami ada cairan di dalam kepalanya dikeluarkan. Nah selesai itu, ya namanya musibah, kita nggak bisa kan gini ya, apa yang terjadi kita nggak bisa minta juga nggak bisa hindari. Dia kecelakaan, ditabrak non sewu katanya orang tambah rejo. Nanti salah saya sebut gitu, saya nggak tahu. Terus habis itu beliau sampaikan, terus ya itu Mbak dibawa ke rumah sakit harus dioperasi 2 kali. Dari hasil operasi itu koma, 26 hari di rumah sakit nggak ada perubahan, terus tak kau mulai gitu. Orang ini matanya sembab, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa namanya Mbak Yana ini ya, setiap hal yang terjadi kita tidak mau, pasti maunya hal yang baik, sing elek mesti emoh, saya katakan gitu. Akhirnya saya cerita dengan beliau bagaimana saya menghadapi satu pergumulan yang luar biasa dari akhir 2003 sampai akhir 2006. Saya pernah cerita dengan Bu Banti, Bu As, atau beberapa orang gitu, saya pernah cerita kalau mungkin bisa diingat, di mana saya mengalami pergumulan yang begitu berat. Tahun 2003 akhir, posisi saya punya anak pertama Dimas itu usia 3 tahun. Itu bapak sambung saya, tapi sudah kayak bapak kandung saya karena saya diobati dari usia 8 tahun. Beliau ini sakit, jadi keluar masuk rumah sakit. Nah, posisi malam tahun baru, tepat di malam tahun baru 2003, malam 2004, bule saya pun yang ngopeni harus wirawin karena anak-anaknya masih kecil. Posisi saya nggak ada suami, hanya dengan anak saya dan ada Tio pun juga masih kecil. Saat itu saya pulang, bule saya taruh di puskesmas, saya pulang, saya untuk beres-beres karena bapak harus masuk rumah sakit gitu. Dikabari bule meninggal, kaget saya. Akhirnya saya harus jalan ke puskesmas dengan membawa bapak untuk dimasukkan juga ke puskesmas gitu. Ternyata di puskesmas ditolak, harus dikirim ke rumah sakit Ulini. Nah dari situ terus Tuhan kerjakan sesuatu. Saya tidak, puji Tuhannya saya bukan orang yang bersungut-sungut, puji Tuhannya saya bukan orang yang banyak mengeluh, tapi saya jalan itu dengan ucapan syukur. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Mulai nggawa jenazah, budal nggawa wong loro. Posisi nggak ada suami, kira-kira apa betul? Kaya orang di sana, orang di kadang, kaya orang di tombo. Ada Pak Lek saya, ada Bulik saya, mereka nggak ada yang peduli. Jadi saya kerjakan semuanya sendiri. Justru ada beberapa orang yang tolong adalah orang-orang yang bukan keluarga saya gitu. Nah terlepas dari itu, berjalannya waktu terus anak saya sakit, orang tua sakit, kakak saya yang nomor 3 sakit. Di tahun 2005 pertengahan, tanggal 12 bulan 7 2005, bapak kandung saya meninggal.
Di tahun yang sama, di bulan yang sama, 1 minggu selepas bapak saya meninggal, bapak kandung saya meninggal, bapakku sambung sing meninggal. Apa kamu betul? Apa? Tapi saya punya Tuhan yang memberikan kekuatan. Tidak berhenti sampai di situ. Terus anak saya keluar masuk rumah sakit, emak masuk keluar rumah sakit, terus kakak saya terus seperti itu. Dan terakhir di tahun 2026 akhir, tepat di tanggal 26. Tanggal 25 ada perayaan Natal di Pelampangan. Posisi kakak saya ini ngedrop, dia kena gagal ginjal. Dan ketika itu dia ngomong, aku gak bisa ngereja, aku pengen dengar firman gitu. Saya buka sebuah ayat dan saya sampaikan mengenai Maria yang dipilih Tuhan untuk hamil sebelum dia menikah. Saya sampaikan ini pilihan Tuhan, dan kalaupun kamu sakit Mbak, mungkin ini Tuhan izinkan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Tepat setelah itu dia dibawa ke rumah sakit Malang. Dan di tanggal 26 malam kakak dipanggil Tuhan. Apa tuh Mbak? Apa tuh? 3 tahun berturut-turut 4 orang yang saya kasihi dipanggil Tuhan. Setelah saya mau berkatakan, kalau Allah nggak peduli dengan saya, kalau Allah nggak mengerti saya tidak akan pernah berdiri di sini sampai sekarang. Bahkan bisa jadi saya tinggalkan Tuhan. Bahkan bisa jadi dengan keputusasaan yang saya alami, saya tidak lagi mau menjadi orang yang menyembah. Tapi justru dari setiap proses tahap demi tahap yang saya alami, di situ karya ilahi dinyatakan dalam kehidupan saya dan keluarga. Ya kalau selama ini mungkin jenengan, Mbak jenengan tak sama kok kue nuak berkait uang kue gitu. Jenengan tidak pernah melihat sisi-sisi di mana Tuhan kerjakan sesuatu yang baik untuk Tuhan kerjakan dan saya terima di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini bahkan saat ini jenengan mengalami pergumulan, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang jenengan tidak bisa sampaikan ke satu dengan yang lain, tapi jenengan punya Tuhan yang mau mendengar dan peduli dengan jenengan. Angkat setiap pergumulan dan sakitmu di dalam doa, di dalam Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan sampai jatuh tergeletak. Jauh sebelum kita jatuh tergeletak, Tuhan tangkap kita, Tuhan angkat untuk kita berkemenangan di dalam Dia. Ya? Jadi seberapapun berat yang jenengan alami, saya mau berkatakan, jenengan dan saya punya Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Jadi terus berdoa, lakukan itu. Sebelum kau menerima sesuatu yang luar biasa dalam setiap doa yang kau panjatkan, terus imani dan Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Okay? Jadi misalnya Mbak nggak iso, ingat punya Tuhan yang akan terus memampukan. Kalau mungkin selama ini kamu ada beberapa yang berharap cepat-cepat punya satu pekerjaan. Ingat, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Pekerjaan nggak usah duper kalau memang tiba, tapi bukan berarti nggak usah duper terus menengahin, bukan. Tetap harus berusaha. Tapi kalau memang Tuhan, semisal Tuhan katakan melalui proses yang dilalui, mungkin akhirnya tidak menemukan jalan keluar dalam artian ternyata kita nggak dapat pekerjaan itu, ingat Tuhan sediakan sebuah ladang, tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana sediakan buat pemuda-pemudi di tempat ini untuk menerima berkat dan anugerahnya. Ya? Tuhan tidak pernah membiarkan itu terjadi ketika kita, bahkan firman Tuhan disampaikan bahwa kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Tuhan menyediakan, tapi bukan berarti Mbak harus disediani, aku nggak usah nyuwun. Ingat, tetap kita harus berdoa. Saya berharap bahwa setiap kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita mau menjadi orang-orang yang terus berpengharapan kepada Dia. Yang ketiga atau yang terakhir, ini yang diarep-arep biasanya, menangis dan sedih, tetapi tidak boleh Halo? Kalau punya pergumulan, kalau sakit boleh menangis, boleh sedih, tapi tidak boleh berlarut orang ketahuan. Cukup kalau misalnya nangis bawa kepada Tuhan. Jangan sampai terus yang ada nanti putus asa. Kita nggak ada pengharapan di dalam Dia. Artinya kita tidak boleh tinggal tetap dalam kesedihan dan tangisan. Nangis Mas Dongo, Gusti iki lho aku wis bener-bener aku nggak mampu, aku mengangkat tangan. Firman Tuhan katakan, ketika kita mengangkat tangan maka Tuhan akan turun tangan. Ketika aku berdoa, angkat tanganmu, Tuhan ini aku Tuhan ini aku. Sebut namamu. Semisal Tuhan ini aku. Ketika saya, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saya mengalami sakit, beberapa dokter saya datangi.
Dan aku pasrah akhirnya, wis wegah obat ya wegah, yang dokter ya wegah. Saya ambil waktu khusus untuk doa. Saya angkat tangan, aku wis pasrah Gusti. Apa yang Tuhan mau? Kalau memang saya harus ada sakit serius tak tompo, saya bilang seperti itu. Saya legowo, saya katakan seperti itu. Saya legowo, ini prosesmu, saya mau dibentuk olehmu, saya bilang itu. Dengan berjalannya waktu ketika saya terus mengangkat tangan, Tuhan terus pulihkan, pulihkan dan pulihkan. Dan kalaupun saya masih mengalami beliau-beliau itu sekitar kurang lebih hanya tinggal 15% gitu. Itu Tuhan yang kerjakan. Ya. Jadi saya mau mengajak jenengan untuk punya iman bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Yang Allah mau kita bangkit dan bersyukur atas apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan melalui orang-orang terdekat kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dewe loh. Ketika jenengan sakit pasti Tuhan akan kirimkan malaikat-malaikat bersayapnya untuk menolong kita. Mari kita buka bersama di dalam Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang saya sampaikan pagi ini, kita pun sebagai orang-orang yang mungkin kita nggak lagi dalam masalah, mungkin kita nggak dalam lagi sakit, Tuhan mau kita bertolong-tolong satu dengan yang lain untuk kita menanggung beban sesama kita melalui doa, melalui kepedulian, melalui hal yang bisa jenengan kerjakan untuk jenengan kerjakan, karena kita adalah orang-orang yang akan terus dibentuk dijadikan seorang hamba yang boleh memiliki kepedulian di dalam Dia. Haleluya. Kita akan tundukkan kepala kita. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lepaskan bawa dalam doamu setiap hal yang saat ini menghimpitmu, baik itu permasalahan, pergumulan, sakit, penyakit. Allah mengerti, Allah peduli akan hidupmu. Kepedulian Allah adalah anugerah terbesar dan terindah dalam kehidupan kita. Terjadi dan digenapi setiap hal terbaik dalam hidup kami umat. Jangan satupun di antara kita hanya berdiam diri ketika kita datang kepada Dia. Dia Allah yang baik, yang selalu menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Kepeduliannya, kemengertiannya akan hidup kita. Tidak ada Allah seperti Dia. Allah yang selalu menjadikan dirinya sebagai benteng hidup kita. Allah yang selalu menjadikan dirinya sebagai kubu pertahanan dalam kehidupan kita. Haleluya. Glory. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat pujian Allah, mengerti Allah peduli tanpa musik, baik tim musik maupun jemaat akan bersama-sama menyembah pagi ini. Amin, amin. Oh, haleluya. Haleluya. Yang kita hadapi seakan pernah dibiarkannya untuk bertumbuh sendiri. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya untuk bertumbuh sendiri Semua naikkan doa, naikkan doa, naikkan doa pagi ini. Apapun yang menjadi pergumulan bagi engkau kaum muda, apapun yang menjadi pergumulan engkau sebagai kaum pria, apapun yang menjadi pergumulan sebagai engkau kaum wanita, apapun yang menjadi pergumulan sebagai engkau sekolah minggu, bawa kepada Dia dalam nama Yesus. Ya Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan. Jadi atas kehidupan anak-anak kami Tuhan, atas kehidupan suami, atas kehidupan istri, atas kehidupan semua satu keluarga di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus.
saudara yang terkasih, kalau mungkin pagi ini kehidupanmu baik-baik saja, tapi coba ingat kembali. Mungkin ada family, ada anak, ada kerabat, ada sahabat, ada tetangga yang perlu kau doakan. Bawa doa itu, bawa doa itu, bawa doa itu. Naikkan, 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 naikkan. Allah berkenan kepada umatnya yang mau berseru-berseru, berpengharapan di dalam Dia. Dalam nama Yesus, terjadi dan digenapi dalam hidup umat Tuhan. Terjadi dan digenapi dalam hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus. Glory, hallelujah. Lebih dalam dan dalam lagi, lebih dalam dan dalam lagi kamu ada dalam hati kami. Lebih dalam dan dalam lagi Tuhan kami menikmati kasih setiamu Tuhan. Lebih dalam dan dalam lagi Tuhan kami mengenal Engkau Tuhan. Lebih dalam dan dalam lagi kami dibentuk dijadikan seorang hamba yang boleh senantiasa siap untuk dipenuhi oleh setiap ujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang mohon kepada Pak Nanang maju ke depan. Kau setia, kau mulia, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, amin. Menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Kami menyadari Tuhan, bahwa tidak ada satu jemaat pun di antara kami yang tidak ada pergumulan,
yang tidak ada masalah dalam hidup kami. Namun kami lebih percaya bahwa Engkau Allah yang sangat peduli dengan setiap hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap pergumulan kami. Ajar kami untuk berseru berserah kepada Engkau melalui doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya rencana yang baik, yang terindah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Engkau pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan terberkati melalui firman ini dan dipulihkan dan semakin cinta akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur. Kami merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dalam berbagai persoalan kehidupan kami itu, mungkin orang-orang yang kami harapkan meninggalkan kami, mungkin orang-orang baik yang kami nanti-nantikan pertolongan, mereka juga sibuk dengan persoalannya. Tetapi kami bersyukur punya persekutuan yang indah di dalam Tuhan, di mana kami saling menopang satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Satu anugerah yang sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini ucapan syukur kami, permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum doa penutup, ada satu pengumuman bahwa hari Rabu kita semua diundang untuk ibadah bersama di rumah Bapak Yohanes Parsudi yang alamat rumahnya di Singkil, Kalirejo. Ya, dalam ibadah syukur karena beliau dalam usia yang bertambah ini diberi kesehatan, kekuatan. Dan juga saya sampaikan selamat ulang tahun yang sudah merayakannya, yang akan merayakannya. Rabu kemarin Pak Wiji ya, di ulang tahunnya Pak Joko. Ya. Kalau kita satu di dalam Tuhan itu rasanya ada sesuatu sing gimana gitu, luar biasa enak di dalam kasih Tuhan. Semua, jadi bukan hanya kaum pria tapi semua kita diundang di dalam ibadah syukur ulang tahun Bapak Gembala kita. Nggak ada pesan menolak hadiah, tetapi kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian itu sangat berarti bagi beliau. Dan waktunya adalah jam 18.30, jam 6:30. Kita akan tepat mulai. Nanti yang khotbah kalau nggak salah Bapak Surono ya, Bapak Surono. Kemudian di gereja kita di tempat ini juga ada satu program untuk seminar pasutri, bagaimana mengelola keuangan yang baik di dalam rumah tangga supaya bentang sugih, sugih hati, sugih kasih, sugih rezeki. Nah, mungkin beliau ini